Acara ibadah Minggu Keluarga di AKBP Resort Perumnas Batuonom. Topik Merdeka dari Perbudakan. Minggu ke-10 setelah Trinitatis, 16 Agustus 2020. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita telah memasuki minggu ke-10 setelah Trinitatis. Dengan sukacita marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kita. Shalom dan selamat hari Minggu buat kita sekalian. Shalom dan selamat hari Minggu. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan membiasakan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Dengan sukacita kita mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada saudara-saudara kita yang merayakannya sejak tanggal 16 sampai 22 Agustus 2020. Tuhan Yesus selalu memberkati saudara. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Saat ini topik minggu, merdeka dari perbudakan. Sebagai umat yang sudah merdeka dari perbudakan, marilah kita bersukacita dan bersyukur memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan melalui ibadah minggu ini. Dan marilah kita saat teduh sejenak berdoa hening di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 10 ayat 1 tambah 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami patut kena hukum-Mu karena kelalaian kami terhadap firman-Mu. Ampunilah dosa kami dan jauhkanlah kekurangan kami. Berkati dan kuatkanlah jemaat-Mu supaya kami lepas dari kesengsaraan ini. Kami memuji Engkau dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1 tambah 4. Hukum Tuhan untuk kita pada minggu ke-10 setelah Trinitatis ini tertulis dalam hukum Taurat yang ke-9 dan maksudnya. Hukum Taurat yang ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 172 ayat 1 tambah 2. Yesus telah mati
terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Ya Tuhan, walaupun kami sudah percaya bahwa Engkau telah melepaskan kami dari perbudakan, tetapi betapa seringnya kami diperbudak oleh dosa karena keinginan daging. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan, karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, supaya kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan kampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 3 tambah ayat 4. Firman Tuhan, epistel pada minggu ke-10 setelah Trinitatis hari ini, tertulis di dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 13 sampai ayat 17. Marilah kita membacanya secara responsoria. Tunduklah karena Allah
kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 334 ayat 2 tambah ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam bagi seluruhnya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita dengarkan warta jemaat Minggu tanggal 16 Agustus 2020, Minggu ke-10 setelah Trinitatis. Topik Minggu, merdeka dari perbudakan. Warta yang pertama, jumlah ibadah Minggu tanggal 9 Agustus 2020, ibadah Minggu pukul 6.30 WIB, ibadah Minggu pukul 8 WIB, ibadah Minggu pukul 10 WIB, total
laki-laki 201 orang, perempuan 364 orang, jumlah seluruhnya 565 orang. Yang kedua, mau menerima pemberkatan. Warta yang pertama, mau menerima pemberkatan calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, nama Jubrito Sitinjak, anak dari Bapak Panta Sitinjak, Ibu Esmi Borusinaga, dari gotong royong perapat, Jemaat HKBP perapat, Resort perapat, dengan calon pengantin perempuan. Nama Irene Situmorang, anak dari Bapak Aleboin Situmorang, Ibu Herlina Sihombing, dari Jalan Mangga 2, Perumnas Batu Onom, Jemaat HKB Perumnas Batu Onom, Resort Perumnas Batu Onom. Rencana pemberkatan mereka akan diadakan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 di Gereja HKB Perapat, Resort Perapat. Yang ketiga, ibadah minggu pada hari Minggu yang akan datang tanggal 23 Agustus 2020, ibadah minggu berbahasa Batak. Ibadah minggu pukul 6.30 WIB, sektor 13 sampai dengan sektor 19. Ibadah minggu pukul 8 WIB, sektor 1 sampai dengan sektor 6. Ibadah minggu pukul 10 WIB, sektor 7 sampai dengan sektor 12. Bagi jemaat yang beribadah minggu keluarga di rumah, gereja kita mengadakan acara minggu keluarga melalui live streaming. Bisa kita lihat acara TV kabel channel nomor 1 atau YouTube di pukul 19.30 WIB. Yang keempat, acara pertengahan sektor. Pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020, gereja kita mengadakan acara pertengahan keluarga mulai pukul 19.30 WIB. Acara pertengahan tersebut bisa kita ambil dari penatua sektor masing-masing, dan gereja kita mengadakan acara pertengahan melalui live streaming. Bisa kita lihat melalui acara TV kabel nomor 1 atau YouTube pukul 19.30 WIB. Demikian warta jemaat pada hari Minggu ini. Kalau ada yang tertinggal, kita wartakan pada hari Minggu yang akan datang. Salam, terima kasih. Kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 232 ayat 1 dan seterusnya. Segala karunia berharga
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita, firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah Minggu hari ini, yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai 18. Demikian firman Tuhan, memerdekakan budak Ibrani. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, manusia sangat berharga di hadapan Tuhan Allah sebagai pencipta manusia itu sendiri. Tuhan tidak menginginkan seseorang menderita. Tuhan tidak menghendaki terjadi kemiskinan, kelaparan, terjadi berbagai penindasan di tengah-tengah manusia. Tanpa memandang jabatan, kasta, golongan, suku dan sebagainya, sesungguhnya Tuhan rindu agar setiap orang memiliki martabat, harga diri, memiliki kesejahteraan yang baik dalam kehidupannya. Dalam rangka itulah firman Tuhan disajikan buat orang-orang yang Dia telah pilih, yaitu umatnya.
sebagai bangsa dan sebagai umat yang telah dipilih oleh Tuhan, Tuhan menghendaki semuanya harus berjalan dengan baik. Setiap orang harus hidup dalam sukacita, dalam kesejahteraan, dalam keadaan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi dalam perjalanan hidup, kadang hal itu tidak tercapai. Adanya rasa kemauan, kehendak untuk memiliki martabat, memiliki harta yang lebih banyak, adanya keinginan untuk berkompetisi dalam berbagai aspek hidup, adanya orang yang mengabaikan firman Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidupnya, maka terjadilah pergeseran yang diinginkan oleh Tuhan. Dalam perikop ini kita sungguh-sungguh melihat kepedulian Tuhan terhadap orang-orang yang lemah, terhadap orang-orang yang hidupnya sangat menderita. Dalam salah satu yang kita lihat adalah seorang budak. Memang kita tidak menginginkan menjadi budak. Setiap orang pasti tidak ingin menjadi miskin. Dan setiap orang tidak menginginkan harus menjual dirinya demi sesuap nasi, demi keberlangsungan hidup. Tetapi ternyata hal itu terjadi di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah umat itu sendiri. Maka Tuhan memilih satu kata untuk dan sebagai tema sentral perikop hari ini, yaitu kata semitta. Semitta artinya kemerdekaan dan kebebasan. Kemerdekaan dan kebebasan seseorang menurut harkatnya sebagai manusia. Kebebasan ketika seseorang bisa mengucap syukur, bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Semitta juga berkaitan ketika seseorang tidak harus mengorbankan harga diri, martabat demi makanan, minuman, dan kebutuhan primer dalam hidup ini. Tuhan menekankan supaya umatnya harus hidup untuk memerdekakan, hidup untuk membebaskan. Kata Tuhan, jika seseorang harus menjual diri menjadi budak bagi orang lain, menjadi budak bagi kamu, tentu kalau seseorang harus menjual diri pasti berkaitan dengan kemiskinan, pasti berkaitan dengan kemelaratan. Jika harus seseorang menjadi upahan di rumahmu, biarlah dia juga orang yang merdeka, orang yang memiliki harkat martabat sebagai manusia. Biarlah dia sebagai budak di tengah-tengah rumahmu, di tengah-tengah lingkunganmu, sebagai orang yang dilepaskan, orang yang dimerdekakan oleh Tuhan juga. Jika nantinya pada tahun Sabat engkau harus melepaskan dia, janganlah kamu lepaskan hanya begitu saja. Yang kita lihat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu ajakan dari firman Tuhan pada hari ini adalah melepaskan orang dengan tulus ikhlas. Jangan memperhamba, jangan memperkosa hak-hak asasi sebagai manusia. Jangan menahan apa yang kamu miliki yang patut untuk diberikan kepada orang miskin. Unak palua songoni, HP dung malua dung haruar sejabum tong imana marpugus.
tong ibana ikum manggadis dirina gabi budak. Jangan. Lepaskanlah dia sebagai orang yang merdeka. Tidak cukup hanya membuka isolasi dari ruang pekerjaan, dari membuka isolasi dari kaitan ketergantungan kerja. Tetapi yang kedua, lepaskanlah dia dan berilah dia untuk bekal hidup. Imana King di ayat 2 dan ayat 3, dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu. Kalau seseorang hidup dalam firman Tuhan, setia kepada perintah Tuhan, dia akan tahu, dia akan menyadari bahwa hidupnya bukan untuk dirinya, kekayaan dan hartanya bukan hanya untuk dia menikmati sendiri, tetapi dia akan mampu dengan ikhlas memberi kepada orang lain. Kenapa seseorang mampu memberi apa yang dia miliki kepada orang lain? Karena dia tahu dan menyadari hidupnya juga oleh karena anugerah Tuhan. Dalam ayat 14 firman Tuhan mengatakan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Kita menerima berkat dari Tuhan, kita patut juga untuk memberikan kepada orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, ajakan firman Tuhan ini mengingatkan dan menyadarkan kita sebagaimana umat Israel, umat Tuhan, bahwa mereka juga adalah orang-orang yang teraniaya. Mereka juga adalah orang-orang yang ditindas, orang yang menderita. Tetapi Allah telah membebaskan dan menolong mereka, sehingga mereka patut untuk menolong orang lain. Mungkin kita harus sadar bahwa kita berada sebagaimana pada hari ini adalah buah dari pertolongan orang lain. Mungkin Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita memiliki pekerjaan, kita diberi Tuhan jabatan adalah buah pertolongan orang lain, bukan karena usaha kita semata. Itai ngotak kamanga kainang napi naboroha ni hapugusun nahatsi duhita gudang sian puna pasugit. Alai tangan ni debata manogu-nogu hita sahat tu partikianon marhitiak kadongatan asing boy hita dengan di parngodono. Itu harus bagian prioritas yang selalu terngiang dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah buah kasih karunia Allah melalui tangan-tangan orang lain yang menolong dan membebaskan kita. Sehingga Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang yang rakus, orang yang egois, yang hanya mementingkan untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi Tuhan mengajak kita menjadi orang-orang penolong yang membebaskan orang dari himpitan ekonomi, intimidasi sosial, psikologi, dan yang lain. Yang keempat, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan dan disadarkan bahwa tangan Tuhan, karya Tuhan, kasih karunia Tuhan selalu berkelanjutan. Dalam ayat 18 dikatakan tadi, janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerjaan harian. Dengar Bapak Ibu, maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Sekali lagi, maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau
dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Tidak ada yang tersembunyi, yang misteri bagi Tuhan. Mungkin orang lain tidak mengetahui bahwa kita telah memberi pertolongan kepada sesama kita. Mungkin orang lain tidak mengakui dan tidak menyadari bahwa sepanjang hidup kita mendoakan teman-teman kita. Mungkin orang lain tidak bisa membuat daftar apa yang telah kita berikan sebagai wujud cinta kasih kepada sesama manusia. Tetapi Tuhan tahu semuanya. Oleh sebab itu, jangan berhenti untuk berkehendak dan berbuat baik. Tidak usah harus dipublikasikan, tidak usah harus diceritakan, tidak usah harus diviralkan. Allah tahu sejauh mana kita peduli akan kehidupan orang lain, menolong, membebaskan mereka dari berbagai aspek hidup, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan di mana seseorang memiliki menikmati hak asasinya sebagai manusia, menjadi bagian utama dalam firman Tuhan hari ini. Hidup ini semakin kompetitif. Hidup ini kadang di luar kendali manusia. Banyak orang yang sudah punya harta banyak merasa miskin. Banyak orang yang sudah memiliki banyak yang berkelimpahan merasa harus menjadi milik sendiri. Banyak orang yang punya kesempatan sebenarnya untuk menolong orang lain, tetapi oleh karena ketamakan dia tidak melihat kesempatan untuk menolong sesamanya. Dalam keadaan yang sangat kompetitif, yang berjuang untuk saling merampas, saling mengambil, saling menindas, kita adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah ditolong oleh Tuhan sepanjang hidup ini. Mari kita saling menolong. Sebagaimana topik minggu hari ini, merdeka dari perbudakan. Kita sudah merdeka dari perbudakan dosa, sehingga kita menjadi manusia yang baru, yang diberi kemauan, kekuatan untuk mengasihi. Mari kita nyatakan kasih kita. Bukan soal banyak atau sedikit, bukan soal jumlah, tetapi kesempatan hal-hal kecil yang sangat membantu kehidupan sesama manusia adalah hal yang sangat berharga untuk kita berikan. Tuhan memberkati saudara di saat merasa bahwa hidup saudara adalah karunia Tuhan dan menolong sesama sebagai bagian dari solidaritas kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu, mengajak kami menjadi manusia yang memiliki cinta kasih dan solidaritas yang baik. Karena kami sadar hidup kami adalah karunia Tuhan. Hidup kami adalah buah dari pertolongan sesama kami manusia. Tuhan menginginkan kami menjadi orang-orang yang peduli, yang menolong sesama, terutama orang yang tertindas, yang teraniaya, yang miskin. Hanya oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk melakukan semua yang Tuhan rindukan dari kami. Ya Tuhan, kami berdoa kepada jemaat-Mu yang saat ini terbaring di tempat tidur, di rumah atau di rumah sakit karena penyakit yang mereka alami. Kami berserah diri hanya kepada-Mu saja. Tuhan kiranya memberikan kekuatan pertolongan kepada mereka, kuat tabah menghadapi pergumulan yang sedang mereka alami, memberikan kesembuhan sesuai dengan kehendak dan kuasa-Mu. Demikian juga keluarga yang merawat, Tuhan kuatkan sehingga mereka tabah dalam cinta kasih, merawat,
mengurus keluarga mereka yang sedang terbaring sakit. Kami berdoa agar pelaksanaan pemberkatan nikah dari saudara kami Zurito Sitinjak dan Irene Boris Tumorang pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 di HKBP Parapat nanti bisa berjalan dengan baik. Jauhkan hal-hal yang tidak kami inginkan. Berikan cinta kasih kepada kedua pengantin. Demikian juga keluarga para anak dan parpuru. Segala kebutuhan yang mereka perlukan Tuhan cukupkan, sehingga baik anak-anakmu maupun keluarga besar para anak dan parpuru terikat oleh rasa kasih yang saling memiliki, saling menghargai dan saling menerima. Kami bersyukur atas ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaatmu yang boleh merayakannya pada minggu ini. Biarlah oleh tuntunan Roh-Mu mereka dikuatkan, dimampukan bersukacita dalam keadaan bagaimanapun. Menyadari bahwa setiap waktu adalah anugerah yang berharga yang Tuhan berikan kepada mereka, dan memberikan panjang umur untuk hari-hari yang akan datang, memberikan rezeki nafkah yang baik, sehingga mereka menjadi orang-orang yang selalu bersyukur dan bersukacita di sepanjang waktu. Demikian juga rumah tangga dari jemaatmu menjadi rumah tangga yang berbahagia, yang harmonis, karena Tuhan hadir memberkati dalam perjalanan hidup rumah tangga mereka. Ya Bapa, jika ada di antara umat-Mu yang saat ini sedang bergumul karena berbagai hal, kami mohon kasih-Mu untuk menguatkan dan menyertai mereka, sehingga pergumulan itu akan berakhir dengan kekuatan dan pengharapan yang kokoh, sehingga menjadi pengalaman iman yang menjadikan mereka setia kepadamu saja. Bapa di sorga, segala rencana yang berkaitan dengan pelayanan di tengah-tengah gereja ini kami serahkan kepadamu. Biarlah Tuhan yang memberkati sehingga berjalan dengan baik. Dari rasa syukur dan terima kasih, banyak di antara jemaat-Mu yang berikan persembahan dan ucapan syukur. Berkati Bapa kehidupan mereka untuk masa-masa yang akan datang, berkelimpahan karena kasih setia-Mu yang selalu menuntun dan memberkati kehidupan mereka. Ampuni kami dari kelemahan dan dosa kami, agar kami tetap layak menjadi anak-Mu, layak menerima berkat Tuhan untuk kami salurkan menjadi berkat bagi sesama manusia. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 712 ayat 1 tambah 2 sambil mengumpulkan persembahan. Aku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.